الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل السهل شيئا سهلا خفف عزني الله واياكم جميعا جماعه مسجد جميع الجهاد yang sama-sama sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga beliau dan para sahabat yang mulia dan utama, dan semoga Allah berikan kita istiqomah dalam iman dan Islam di atas syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai Allah wafatkan kita, dan semoga Allah ridhoi kita untuk bisa mendapatkan syafaat uzma dari beliau nanti pada hari kiamat. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembacaan syarat kitab Ushul Thalatha, 3 landasan utama dalam kitab beragama. Maka sudah sepatutnya bahwa kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah dalam mengetahui tentang 3 landasan ini, yang ini ya nanti akan kita bawa manfaatnya setelah kematian kita. Yang ini tidak jauh pembahasan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan malaikat nanti pada alam barzakh, alam kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Atau siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabi itu kepadamu. Dan telah kita jelaskan poin tentang beriman kepada Allah, beriman kepada sekarang kepada masing-masing takdir. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemarin kita jelaskan bahwasanya iman kepada takdir itu mencakup 4 perkara. Yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik secara global ataupun secara terperinci. Azalan wa abadan, dari dahulu zaman terdahulu, yang sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini, wa abadan, dan selama-lamanya sampai hari kiamat nanti. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi. Sama saja keadaannya, pengetahuan itu ya baik berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala ataupun perbuatan hamba-hambanya. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu tentang dirinya dan tentang apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya dari zaman dahulu sampai selama-lamanya hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman kepada takdir mencakup beriman kepada annallaha kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Allah telah menulis takdir semua makhluknya di lauh mahfuz, ya, di lauh mahfuz. Yaitu lauh itu adalah sebetulnya lauh itu papan, ya, lauh mahfuz yang terjaga. Mahfuz artinya terjaga, ada lembaran catatan, di situ ditulis oleh Allah semua takdir makhluknya, dan dia terjaga, mahfuzun, terjaga. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita jelaskan kemarin bahwa Allah berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fis samai wal ardh. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Dalilnya bahwasanya segala sesuatu itu telah Allah takdirkan dan ditulis oleh Allah dalam kitabnya. Firman Allah surat Al-Hajj ayat 170. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardh, bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya hal itu fi kitab, telah ditulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi Allah. Jadi segala macam takdir manusia, makhluk, segalanya ya yang Allah ciptakan itu telah ditulis di dalam kitab
yang disebut dengan Lauh Mahfuz, kitab yang terjaga. Makhluk ini jauh 50.000 tahun sebelumnya. Dalam hadis yang sahih, Imam Muslim menyebutkan dalam sahihnya, Allah Taala berfirman, Allah Rasulullah bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah." Allah telah menulis takdir para makhluknya sebelum Ia menciptakan makhluk tersebut, yaitu langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50 alf sanah, 50.000 tahun. Jadi takdir kita ada di sini, kita sudah di dunia sebelumnya jauh 50 tahun sebelum menciptakan langit itu ditulis tuh takdir kita, perbuatan kita dan seterusnya, semuanya telah Allah tulis sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, jauh sebelum 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, maksud yang ketiga, kemarin sampai yang kedua, sekarang yang ketiga. Al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Yang ketiga, mencakup beriman kepada takdir adalah mengimani bi anna jami'al kainat, bahwasanya seluruh yang ada ini la takunu illa bi masyiatillah, tidaklah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada ini, yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Adanya langit atas kehendak Allah, adanya bumi atas kehendak Allah, adanya segala isi langit dan bumi atas kehendak Allah, adanya masjid ini atas kehendak Allah. Semua yang terjadi ini atas kehendak Allah. Sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi am mimma yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Sama saja keadaannya, baik hal itu berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala sendiri ataupun berhubungan dengan perbuatan makhluknya. Artinya Allah berbuat demikian, ya Allah yang kehendaki. Allah menciptakan langit, ya Allah menghendaki. Menciptakan alam semesta, Allah menghendaki. Jadi segala sesuatu yang ada ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik atas perbuatan Allah ataupun perbuatan hambanya, berhubungan dengan perbuatan hamba. Qala Allah Ta'ala fima yata'allaqu bi fi'lihi, dalilnya adalah bahwasanya segala sesuatu atau hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatannya, yang itu adalah kehendak darinya, adalah firman Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menegaskan, wa rabbuka yakhluqu, dan Rabbmulah yang menciptakan, ma yasha, apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia memilih untuk menciptakan perbuatan tersebut. Jadi Allah telah memilih, Dia ingin berbuat ini, Dia ingin itu kehendak Allah, dan itu ala masyiatillah, seterah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat 86. Kemudian dalam firman yang lain, surat Ibrahim ayat 27, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat apa yang Dia inginkan. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia inginkan. Setelah Allah mau buat ini, membuat itu, menciptakan ini, menciptakan itu kehendak Allah. Dan itu atas kehendaknya. Segala sesuatu yang ada ini atas kehendak Allah. Tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin adanya langit dan bumi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin adanya binatang, tumbuhan, manusia, jin, neraka, surga tanpa kehendak Allah. Jadi Allah lah yang menghendaki dan memilih untuk menciptakan apa yang Dia inginkan. Kemudian Allah juga telah berfirman tentang perbuatannya, itu adalah kehendaknya. Dia berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Surah Al-Imran ayat 6. Huwallazi, dialah Allah, yusawwirukum fil arham, yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian, dalam rahim. Kita dibentuk juga dalam rahim. Kaifa yasha, sebagaimana yang Dia kehendaki, yang Dia inginkan. Jadi kita
diciptakan oleh Allah dari rahim kita, dari ibu kita, itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak berjalan dengan sendirinya. Ya, kita punya bayi, misalnya kita istri hamil, ada rahimnya, di situ ada anak bayinya. Ya, Allah menciptakan bagaimana sesuai kehendaknya. Apakah anak ini nantinya kulitnya putih, hitam, coklat, rambutnya keriting, segala macam, pendek, kecil, kurus, dan seterusnya, itu sudah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwasanya semua kehendak Allah terjadi ya itu atas kehendak dirinya. Artinya Allah menghendaki apa yang dia inginkan. Allah berbuat apa yang dia inginkan. Wa qala ta'ala fi ma yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah pun juga berkehendak terhadap perbuatan makhluk-makhluknya. Ya, tadi Allah berkehendak atas dirinya, perbuatannya. Dia menciptakan rahim, dia bentuknya sebagaimana yang dia inginkan, dia menciptakan apa yang dia inginkan. Sekarang juga demikian. Perbuatan manusia pun, makhluknya pun, ini juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Firman Allah Ta'ala, "Walau sya'allahu lasallatahu 'alaikum falaqatalukum." Surah An-Nisa ayat 90. Walau sya'allahu, kalaulah Allah menghendaki, lasallatuhum 'alaikum, niscaya orang-orang kafir itu akan ya menguasai kalian. Falaqatalukum, lalu mereka akan memerang kalian. Ini artinya perbuatan orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin ketika itu merupakan atas kehendak Allah. Paham ya? Jadi perbuatan makhluk itu di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihat dari jelas. Walau sya'allahu lasallatuhum 'alaikum. Kalau Allah kehendaki, pasti niscaya orang kafir itu akan menguasai kalian. Falaqatalukum, sehingga dia akan memerangi kalian. Karena Allah enggak menghendaki, maka orang kafir itu tidak memerangi kalian. Itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian dalilnya lagi bahwasanya perbuatan makhluk itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, "Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun." Surah Al-An'am ayat 112. Walau syaa rabbuka, kalaulah Rabbmu, Tuhanmu berkehendak, ma fa'aluhu, niscaya mereka tidak akan mengerjakan perbuatan tersebut. Fadarhum wa ma yaftarun, dan berhati-hatilah kepada atas mereka dari apa yang mereka perbuat, yang mereka ada-adakan. Artinya mereka tidak melakukan sesuatu itu karena kehendak dari Allah. Ya, jadi perbuatan kita ini pun juga di atas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Ya, bahwasanya kita mengimani semua yang ada itu atas kehendak Allah, baik berhubungan dengan perbuatan Allah ataupun berhubungan terhadap perbuatan makhluknya. Itu semuanya telah Allah tentukan, telah Allah kehendaki. Kalau Allah enggak terjadi, maka akan terjadi. Terjadi kecelakaan, jebrok, ya kan, mobil turun, menabrak semua orang. Bukan semata-mata karena perbuatan makhluknya, tapi memang Allah sudah menghendaki. Yang itu banyak menjadi hikmah nanti setelah apa yang Allah takdirkan. Dan Allah ingat enggak pernah berbuat zalim sedikit pun buat manusia. Segala yang Allah takdirkan itu mempunyai hikmah yang sangat besar. Penyakit yang Allah turunkan, wabah yang Allah turunkan, musibah, kemiskinan, kelaparan, atau pembantaian, penindasan, peperangan, yaitu kan kehendak Allah juga. Dan di situ banyak terjadi hikmah yang kita tidak bisa gambarkan. Ya, jadi kita yakini bahwasanya nggak semata-mata ya kita itu dirampok. Wah, ini karena perbuatan ini, enggak. Karena Allah telah mentakdirkan dan Allah menghendaki. Kalau Allah nggak menghendaki, motor kita nggak akan hilang, kan begitu. Kalau Allah nggak menghendaki, rumah kita nggak akan terbakar, kan begitu. Berarti apa yang terjadi pada makhluknya itu atas kehendak Allah. Amin ini dulu ya, harus kita pahami betul. Kemudian yang berikutnya adalah dalilnya bahwasanya
segala perbuatan hamba itu merupakan kehendak Allah adalah tentang perkataan Nabi Allah Ibrahim kepada kaumnya, yang beliau mengatakan dalam firman-Nya Allah sebutkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan dialah Allah khalaqakum yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian kerjakan, yang kalian perbuat. Sejatinya apa yang diciptakan oleh manusia merupakan kehendak daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menginginkan atau Allah menunjukkan Allah lah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Teknologi, alat-alat canggih, itu kan buatan manusia. Hakikatnya merupakan kehendak Allah atau perbuatan Allah yang Allah ciptakan untuk manusia. Ya, memang nggak bisa sama cuma ada HP, ada mobil, tidak. Tapi Allah ya dengan tangannya manusia, Allah kehendaki membuat sesuatu alat yang canggih, yang itu merupakan perbuatan manusia kan, tapi atas dasar ya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak kehendaki, nggak akan jadi alat secanggih apapun. Jadi ya, jadi perbuatan manusia itu pun atas kehendak Allah. Apa yang diciptakan oleh manusia sejatinya itu kehendak Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang mencipta kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yunafi an yakuna lil abdi masyiah. Ini poinnya penting. Beriman kepada takdir terhadap apa yang tadi kita sebutkan yang 4 tadi, ya, bahwasanya Allah ya mengetahui segala sesuatu secara terperinci, secara global. Allah telah menuliskan takdir makhluk, kemudian Allah tidaklah terjadi sesuatu kecuali kehendak Allah. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah itu ya semuanya yang ada di dunia ini tidaklah terjadi kecuali kehendak Allah. Maka di sini tidak menafikan alama wasatna la yunafi an yakuna lil abdi masyiah. Tapi Allah juga beriman kepada takdir ini tidak menafikan bahwasanya manusia tersebut, hamba tersebut masyiah, mempunyai kehendak fi af'alihi al-ikhtiyariyah, pada perbuatan-perbuatan yang bisa dia inginkan, yang dia lakukan, yang pilihan bisa dia lakukan untuk memilih. Wa qadra 'alaiha, dan juga mampu untuk melakukannya. Li'anna syara' wal waqi' dallani 'ala itsbati dzalik. Karena bahwasanya syariat dan juga secara waqi', fakta pun mengatakan hal itu bisa menjadi petunjuk dalam menetapkan hal yang demikian. Artinya manusia pun bisa mempunyai kehendak dan kemampuan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat pertama, manusia seperti robot yang digerakkan oleh pemiliknya, kan begitu. Sekehendaknya, apa mau ke kanan, mau ke kiri, kan gitu. Tapi tidak seperti itu memahaminya. Kita manusia bukan robot yang sepenuhnya dikendalikan oleh sang pemilik. Jadi kan begitu. Tapi Allah dengan bijaksananya juga memberikan kemampuan pada makhluk tersebut untuk memilih jalan hidupnya, memilih kehendaknya, melakukan apa yang dia inginkan. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Surat An-Naba ayat 39. Secara syariat dan syar'i, Allah menetapkan manusia itu pun punya kehendak. Dalilnya adalah faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang ingin mengambil kembali kepada Rabbnya, ma'aba, untuk kembali. Faman syaa'a, siapa yang ingin, ittakhadha, dia akan mengambil ila rabbih ma'aba, jalan kembali kepada Tuhannya. Artinya dia bertobat kepada Allah. Artinya taubat itu atas pilihan dia. Ya. Ketika orang mau kembali kepada Allah, dia bertobat, itu pun juga dia punya kehendak. Saya mau bertobat nih, saya mau enggak bertobat, kehendak dia. Artinya Allah enggak memaksa dia nih. Saya enggak bertobat, saya mau bertobat, kan pilihan tuh ikhtiyari, pilihan kan.
maka Allah memberikan kepada hamba tersebut ya kemampuan untuk bisa melaksanakan apa yang dia kehendaki. Allah sebutkan faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka siapa yang ingin mengambil jalan Tuhannya, ma'aba, untuk dia kembali kepada Allah. Artinya apa? Dia mempunyai kemampuan, kehendak untuk melakukan apa yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Kemudian juga di antara dalilnya manusia itu punya kehendak sendiri adalah firman Allah, "Fa'tu harthakum anna syi'tum." Surat Al-Baqarah ayat 223. Ini tentang hubungan suami istri. Allah menyebutkan fa'tu, maka datangilah ya harthakum, garapan kalian, yaitu istri kalian, anna syi'tum, dari manapun yang kalian kehendaki. Artinya hubungilah istri kalian dari mana saja, dari depan ataupun dari belakang, yang penting pada kemaluannya, bukan pada tempat buang hajatnya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, jadi ini pun merupakan kejelasan bahwasanya Allah juga memberikan kehendak kepada manusia untuk menjalankan apa yang dia inginkan. Betul. Kemudian juga Allah menyebutkan surat yang lain, surat Al-Baqarah juga, masih ayat surat Al-Baqarah 286, dalil bahwasanya manusia pun juga Allah berikan kehendak untuk memilih jalan hidupnya, untuk mengerjakan apa yang dia inginkan. Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun illa wus'aha, kecuali atas kesanggupan dirinya. Laha makasabat, bagi dia pahala atas apa yang dia usahakan, yang dia amalkan. Wa 'alaiha maktasabat, dan baginya siksa, hukuman atas kejahatan yang dia lakukan. Jadi Allah berikan pilihan. Ya, kalau dia berbuat kebaikan, Allah beri balasan. Kalau dia buat keburukan, Allah pun juga beri balasan juga. Jadi kita nih bukan seperti robot ya, yang bebas dikendalikan oleh pemiliknya. Tapi kita juga punya kehendak, kita bisa memilih apa yang ingin kita lakukan, dan itu Allah berikan kemampuan buat kita supaya nanti ya tidak ada orang yang masuk neraka berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Katanya kan perbuatan Allah semuanya ini. Kenapa saya masuk neraka gitu kan? Dia nanti sama, nanti kalau kita bahas ya tentang bantahan-bantahan orang musyrik yang berdalil dalam melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kesyirikan ya dengan dalil takdir. Maka nggak boleh seorang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan dengan dalil ini adalah takdir Allah. Itu yang harus kita pahami. Manusia punya dan kemampuan, Allah berikan kemampuan juga untuk melaksanakan apa yang dia inginkan. Punya masyiat dan punya kudrah. Manusia punya kehendak dan punya kemampuan untuk melaksanakannya dalam hal yang ikhtiariyah, yang dia bisa memilih jalan mana yang dia ingin lakukan, ke kanan kah atau ke kiri gitu. Kemudian wa amal waqi', tadi secara syariat bahwasanya manusia itu pun juga diberikan kehendak oleh Allah dan juga kemampuan. Wa amal waqi', ya, secara faktanya fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyiah wa qudrah bihima yaf'alu bihima wa yatruku. Secara logika pun, kenyataannya pun, bahwasanya setiap manusia itu mengetahui setiap dirinya mempunyai kemampuan, masyiah, kehendak, wa qudrah, dan kemampuan. Bihima, yang dengan keduanya itu yaf'alu wa bihima yatruku. Dengan kehendak, kemauan, dan kemampuan yang dia ada pada dirinya, dia bisa melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu. Soal logika gampang kan? Kita ini punya keinginan, punya kehendak, dan punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Itu secara logika. Jadi nggak bisa dikatakan nanti semuanya adalah perbuatan Allah.
kemaksiatan dia, durhakaan dia, itu adalah perbuatan Allah, nggak bisa dinisbahkan yang buruk itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kita nggak bisa dinisbahkan kepada Allah, ya kan? Inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altahu bainakum muharrama fala tadhalamu. Bukan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman untuk diriku atau atas diriku. Wa ja'altahu bainakum muharrama. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku jadikan kezaliman itu haram terhadap kalian. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, Allah enggak mungkin zalim yang membiarkan seorang dalam kesesatan. Maka Allah utuslah rasul-rasul itu untuk mengembalikan mereka. Tinggal manusia ini punya kehendak, maukah mengikuti Rasul atau tidak, mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Itu kan pilihan manusia, kan begitu. Yang harus kita pahami. Akan tetapi perlu digarisbawahi, ya. Lakin masyiatul abdi wa qudratahu wa waqi'atani bi masyiatillahi ta'ala. Akan tetapi, ya, kehendak hamba itu dan kemampuan hamba itu terjadi atas ya masyiah Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala berfirman, liman sya'a minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan liman sya'a minkum, untuk siapa, bagi siapa yang menghendaki, liman sya'a minkum ayyastaqim, untuk dia berjalan di atas jalan yang lurus. Wa ma tasya'una, dan tidaklah apa yang kalian kehendaki, illa an yasha Allahu Rabbul Alamin, kecuali itu atas kehendak Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi nanti seakan-akan ada kontradiksi bahwasanya segala perbuatan kehendak makhluk itu adalah atas kehendak Allah. Ya memang setiap apa yang diperbuat oleh makhluk atas kehendak Allah. Akan tetapi sekali lagi tidak bisa kejelekan, kezaliman itu disandarkan kepada kehendak Allah. Kezaliman itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Karena apa? Manusia punya keinginan dan punya kemampuan untuk melakukan perbuatan, baik yang mengerjakan ataupun meninggalkan. Nah, ini dia poinnya. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yamna'ul 'abdu hujjatan ala ma taraka min al wajibat aw fa'ala min al ma'asi. Dan beriman kepada takdir sebagaimana tadi kami sebutkan, itu tidaklah menjadikan seorang hamba itu mempunyai hujah nanti atas dirinya dalam meninggalkan sesuatu yang Allah wajibkan atau mengerjakan kemaksiatan. Ya, jadi takdir yang tadi kita sebutkan tadi itu semua kehendak Allah, yang terjadi itu atas kehendak Allah, perbuatan makhluk juga perbuatan Allah. Ini tidak boleh bagi seorang hamba menjadikan itu hujah untuk dia bisa berbuat kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Kamu nggak sholat, iya kenapa? Karena Allah takdirkan saya nggak sholat. Kan anak kamu. Kamu mencuri, kenapa? Karena Allah takdirkan saya mencuri. Kamu maksiat, kenapa? Karena Allah takdirkan maksiat. Kan begitu. Kalau dia beriman kepada takdir, maka ini wa ala hada fa tijajuhu batilun min wujuh. Maka hujah seperti ini adalah batil, tidak sah dari beberapa segi. Ya. Yang pertama, hujahnya dalil orang-orang yang dia berdalil bahwasanya perbuatan jelek, maksiat, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, mengerjakan yang haram, lalu dia sandarkan itu atas takdir Allah, maka ini ya hujah yang sangat batil, bisa dibantah dengan beberapa segi. Yang pertama, firman Allah Ta'ala,
Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Ya, surat Al-An'am ayat 148. Dalil Allah membatalkan hujah orang-orang yang berdalil dengan takdir atas perbuatan buruk yang mereka lakukan. Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku. Orang-orang musyrik itu akan mengatakan, lau sya'allahu ma asyrakna. Kalaulah Allah menghendaki, kami enggak akan berbuat syirik. Bukan? Bagus kan? Berarti kata dia, perbuatan syirik kami ini atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Allah sebutkan seperti itu. Sayaqulul ladzina asyraku. Orang-orang musyrik itu akan mengatakan, lau sya'allahu, kalaulah bukan karena kehendak Allah, ma asyrakna, kami enggak akan berbuat syirik. Wala abauna, dan juga enggak akan berbuat syirik bapak-bapak moyang kami. Wala haramna min syai', dan juga kami enggak akan mengharamkan sesuatu. Jadi perbuatan syirik yang dia lakukan, bapak moyang yang dia lakukan terdahulu, dan dia mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, itu mereka sandingkan atas takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan hebat juga begitu takdirnya itu. Oh iya, kan semua tadi kayak kehendak Allah kan gitu. Tidaklah terjadi sesuatu kecuali kehendak Allah. Berarti kemusyrikan mereka, dosa-dosa mereka itu kehendak Allah juga. Maka Allah bantah dengan firman ini. Orang-orang kafir akan mengatakan, ya, kalaulah bukan karena kehendak Allah, kami tidak akan mensekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Demikian pula bapak moyang kami, dan juga kami tidak akan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah bantah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah kadzdzabal ladzina min qablihim, telah mendustakan orang-orang sebelum mereka. Hatta dzaqu ba'sana, sampai datang siksaan kami kepada mereka. Artinya orang-orang yang mengatakan demikian itu malah Allah siksa, dan termasuk disebutkan sebagai orang yang mendustakan. Orang yang mendustakan dengan alasan seperti ini, Allah sebutkan mereka itu orang-orang yang mendustakan para rasul yang datang kepada mereka, seperti umat-umat sebelum mereka. Hatta dzaqu ba'sana, sampai datanglah ya siksaan kami kepada mereka. Kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad, ya kaum Nabi Nuh, Allah bantah mereka, ya Allah hancurkan mereka dengan banjir. Kemudian kaum-kaum Nabi yang lainnya, semuanya ya telah Allah binasakan dengan sebab mereka ingkar, mereka dustakan rasul-rasul mereka, dan tidak ada alasan buat mereka. Perbuatan mereka itu dikarenakan takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Katakanlah, apakah kalian mempunyai ilmu pengetahuan, fatukhrijuhu lana, sehingga kalian keluarkanlah, terangkanlah kepada kami. Allah bantah, in tattabi'una, sesungguhnya kalian itu tidaklah mengikuti illa dhanna, kecuali hanya sangkaan-sangkaan belaka. Wa in antum illa takhrusun, dan semuanya kalian adalah orang-orang yang pendusta. Itulah. Jadi enggak boleh seorang itu berdalil terhadap perbuatan buruk, perbuatan kemusyrikan, kedurhakaan, ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah telah bantah. Jadi enggak bisa kita katakan ini atas kehendak Allah. Walau kana lahum hujjah bil qadar ma adaqahumullahu ba'sa. Kalaulah seandainya mereka itu benar dalam hujahnya, ya kan? Bapak moyang kami bermaksiat, berbuat syirik, ya karena kehendak Allah, ma adaqahumullahu ba'sahu. Niscaya Allah enggak akan menghukum mereka dengan siksaannya. Berarti benar alasan mereka, ya, karena ini kehendak Allah. Tapi kenapa mereka disiksa, diazab, ya, karena mereka salah dalam berargumentasinya. Disiksa mereka itu. Ini menunjukkan bahwasanya ya berdalil dengan takdir kehendak Allah untuk melakukan perbuatan maksiat, kemusyrikan, kedurhakaan, semuanya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bantahan kedua, bagi orang-orang yang berdalil dengan takdir atas perbuatan maksiat yang mereka lakukan adalah Allah Ta'ala berfirman, rusulan mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala hujjatun ba'da ar-rusul
Wa kana Allahu azizan hakima. Surah An-Nisa ayat 165. Dalilnya lagi, Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 165, rusulan mubasyirin, para rasul yang Allah utus, mubasyirina yang memberikan kabar gembira, wa mundzirina dan memberikan peringatan, li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, agar tidak ada nanti untuk manusia hujjah, alasan di sisi Allah. Yang lagi sisi Allah ya, ba'da rusul, setelah diutusnya rasul-rasul tersebut. Justru itu ya, mereka agar jangan sampai nanti ada alasan lagi di hari kiamat tentang kemusyrikan yang mereka lakukan, maka Allah utus para rasul untuk memberikan kabar gembira bagi siapa yang mengikuti dan memberikan peringatan berupa neraka bagi siapa yang mendustakannya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi itu ya, Allah mengutus para rasul, ini bukti bahwasanya mereka itu punya pilihan untuk mengikuti para rasul atau tidak mengikuti para rasul. Sehingga nanti di hari kiamat tidak ada hujah lagi buat mereka. Karena takdir saya musyrik, karena takdir saya mengingkari, enggak, kan diutus para nabi. Kalian punya kehendak mau mengikuti atau tidak, kan begitu. Yang ketiga, bantahan buat mereka orang-orang yang berdalil dengan takdir atas maksiat keburukan yang mereka lakukan adalah ma rawahul Bukhari wa Muslim. Wal lafzul Bukhari an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar awil jannah. Faqala rajulun minal qaum ala nattaqilu ya Rasulullah. Qala la, i'malu fa kullu muyassarun. I'malu fa kullu muyassarun. Thumma qara'a fa amma man a'ta wa taqa al-ayah. Wa fil hadil Muslim fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil amal wa naha an al-ittikal 'ala al-qadar. Yang ketiga, bantahan buat mereka orang-orang yang berdalil dengan takdir Allah atas maksiat dan dosa yang mereka lakukan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam lafaz Imam Bukhari dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidaklah seorang di antara kalian illa qad kutiba maq'aduhu minan nari awil jannah, kecuali telah ditakdirkan, telah ditulis tempat duduknya, apakah dia termasuk ahli neraka atau ahli surga. Ini kan ilmu nih. Allah tahu nggak siapa yang akan masuk surga dan neraka? Tahu atau tidak? Tahu. Kalau Allah nggak tahu, ini berbahaya. Pengetahuan Allah itu kan tadi dari sebelum Allah menciptakan alam semesta ini sampai azal, dari zaman azali sampai abadan abada, sampai hari kiamat terus. Pengetahuan Allah secara umum, secara terkecil Allah tahu. Siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, sudah Allah ketahui. Ya kan? Ini harus kita ingat, harus kita yakini. Jangan sampai ada pemahaman Allah enggak mengetahui kecuali setelah manusia berbuat. Ini kan berbahaya. Berarti ilmu Allah itu yang enggak ada, enggak abadan, enggak ada. Selama-lamanya Allah baru tahu kalau ada yang berbuat. Kalau berbuat Allah enggak tahu, ini kan berbahaya. Tapi Allah mengetahui siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Faqala rajulun minal qaum, lalu ada seorang dari suku kaum berkata, "Ala nattaqilu ya Rasulullah." Begitu, udah kita bertawakal aja ya Rasulullah. Ngapain kita beramal, kan begitu? Kalau Allah udah takdirkan kita masuk surga neraka, udah ngapain kita beramal? Kita bersandar saja sudah, kan begitu. Qala la, tapi Rasulullah katakan jangan, tidak boleh. I'malu, beramallah kalian, berbuat amallah kalian. Fakullun muyassarun, karena sungguhnya kalian itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Siapa yang termasuk ahli surga, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Perbuatan penghuni surga. Siapa yang termasuk ahli neraka, juga Allah mudahkan buat mereka. Tapi sekali lagi Allah tidak menzalimi makhluk. Karena makhluk dibekali tadi apa? Kemampuan dan kehendak. Kehendak dan kemampuan.
Kemudian Rasul membicarakan firman Allah Taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa, maka siapa saja orang-orang yang suka memberi, wattaqa dan bertakwa. Kemudian fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan bersedekah dengan yang baik, hartanya yang baik, fasanyassiruhu lil yusra, maka kami akan hisabnya dengan persiapan yang mudah nanti pada hari kiamat. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafaz Imam Muslim menyebutkan fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, karena sesungguhnya setiap kalian akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Dimudahkan bagi Allah. Mudah-mudahan kita yang berikan Allah kemudahan menjalankan sholat 5 waktu, ya kan? Kita menuntut ilmu, ini merupakan kemudahan oleh Allah untuk kita bisa menuju surga Allah. Ya, man salaka tariqan yaltaqi fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berarti ini alhamdulillah, bukan kita bangga, tapi kita ini bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita menuntut ilmu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan dalam perkara kebaikan, mengenal kembali kita nanti surga. Itu kita inginkan. Tapi kita nggak boleh pede, saya ini akan masuk surga. Nggak ada jaminan. Selama kita masih hidup, masih kena fitnah. Bahkan Nabi menyebutkan ada seorang yang pagi beriman, sore sudah kufur. Hari ini beriman, besok sudah kufur. Itu sangat dahsyat. Maka kita hanya minta kepada Allah istiqomah di atas jalan Islam. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita adalah kita waspadai. Kemudian yang keempat, hujahnya lagi adalah Fa'amar Nabi SAW dari Sariyah, maka Nabi memerintahkan para sahabat bila amal untuk beramal. Wa naha anil tikal 'alal qadari, dan melarang mereka untuk bertawakal pasrah saja terhadap takdir mereka. Enggak bisa, ya. Jadi mereka harus beramal. Karena kita enggak tahu, maka kita harus beramal nih. Apakah kita nanti penghuni surga atau bukan? Terus beramal. Karena kita enggak tahu. Yang keempat, Allah Ta'ala amara al-'abda wa nahahu. Bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan seorang hamba dan juga melarang mereka. Walam yukallifu illa ma yastati, dan tidak membebani mereka kecuali apa yang mereka sanggupi. Allah telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebani satu jiwa pun illa wus'aha, kecuali apa yang ia sanggupi. Ya, ini merupakan tanda bahwasanya manusia melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu atas kehendak dirinya, bukan semata-mata karena Allah, tapi Allah berikan pilihan. Sehingga dalam ketaatan pun juga Allah berikan keringanan. Walau kana abdu mujbiran 'alal fi'li lakana mukallifan bima nasati al-khalas minhum. Kalau seandainya manusia itu diberikan mujbiran, dipaksa untuk melakukan perbuatan yang Allah taklifkan padanya, maka bagaimana kalau dia nggak mampu? Berarti kan zalim, kan begitu. Tapi ini tidak. Allah berikan kemampuan untuk bertakwa sesuai dengan kesanggupannya. Ini sampai keempat ya, nanti ada berapa lagi, maksudnya ke-6, 7, 8, sampai 7 lah insyaallah pertemuan depan. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji pada hari ini, bersemangat kita terhadap menuntut ilmu dan tambah pengetahuan kita tentang takdir, bagaimana nanti beriman kepada takdir, sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan orang-orang yang beriman secara keseluruhan, dan dimudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih, mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari yang gaib. Kita tutup dengan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.